Iya, silakan masuk. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, ini dengan Mas Wahyu? Benar, Bu. Baik, saya sudah membaca secara singkat profil Mas Wahyu. Sekarang saya ingin tahu lebih dalam potensi yang Mas Wahyu miliki. Oke, perkenalkan diri Mas Wahyu. Baik, Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Andi Ramadan. Umur saya 21. Saya lahir di Banyuwangi 13 Desember tahun 2000. Untuk pengalaman saya Oke, baik. Terima kasih atas jawaban Mas Wahyu. Apabila kami memberikan kesempatan kepada Mas Wahyu untuk bergabung dengan perusahaan kami, kontribusi apa yang akan Mas Wahyu berikan? kontribusi yang Situasi yang kita lihat tadi merupakan situasi yang biasa terjadi saat seseorang melaksanakan interview kerja, baik yang fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman. Nah, bayangkan ketika Anda sudah dipanggil oleh perusahaan untuk interview, namun Anda masih kesulitan dalam menjawab pertanyaannya. Di sini saya Reza Permana Putra, saya HR dari sebuah perusahaan jasa yang sudah berpengalaman 4 tahun lebih ya di membidangi rekrutmen dan interview. Akan membagikan tips-tips bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan interview dari HRD dengan baik dan benar. Yang pertama, tolong perkenalkan diri Anda. Pertanyaan tersebut sering muncul saat pertama kali kita melakukan interview. Apa sih maksud dan tujuan seorang interviewer menanyakan hal tersebut? Yang pertama, interviewer ingin menghasilkan suasana yang rileks. Tentu Anda akan merasa tegang ketika baru masuki ruangan interview. Nah, dengan memperkenalkan diri Anda bisa menciptakan suasana yang tenang dan akan bisa melaksanakan interview dengan lancar ke depannya. Lantas, seperti apa Anda menjawab pertanyaan perkenalkan diri Anda? Nah, Anda harus memperhatikan aspek-aspek penting dalam diri Anda. Yang pertama, latar belakang pendidikan Anda. Yang kedua, pengalaman pekerjaan Anda. Dan ketiga, alasan Anda ingin bergabung terhadap perusahaan tersebut. Mari kita contohkan. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Reza Permana Putra, saya berusia 27 tahun. Saya merupakan lulusan Sarjana Teknik Informatika di Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, saya memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun sebagai desain grafis di perusahaan jasa di kota saya. Nah, kenapa saya tertarik untuk melamar di perusahaan Bapak dan Ibu? Karena perusahaan Bapak sekarang sedang digandrungi oleh masyarakat. Dan kita tahu semuanya perusahaan Bapak merupakan perusahaan yang sedang dalam puncak terbaiknya. Maka dari itu saya sangat tertarik untuk melamar di perusahaan Bapak. Itu adalah contoh sederhana keadaan di mana Anda membangun kedekatan saat interview pertama kali. Anda bisa menjelaskan profil Anda secara lengkap, singkat, dan padat. Lalu bagaimana jika Anda masih fresh graduate atau belum memiliki pengalaman kerja? Anda bisa menceritakan terkait ketika Anda sedang melaksanakan praktek kerja lapangan atau magang ketika di bangku kuliah. Nah, semakin Anda bisa menceritakan secara detail, maka Anda semakin bisa memikat interviewer dalam menggali informasi semakin dalam terhadap Anda. Nah, sekarang giliran Anda mencobanya ya. Oke, yang kedua, tertarik dengan posisi. Nah, seringkali interviewer akan menanyakan kepada Anda, kenapa sih Anda tertarik dengan posisi yang kami tawarkan? Nah, di sini perusahaan ingin melihat seberapa cocok profil Anda, pengalaman Anda, pengetahuan Anda, dan skill Anda
terhadap apa yang perusahaan butuhkan. Nah, jika Anda mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka Anda harus bisa menghubungkan antara posisi yang Anda lamar dengan latar belakang pendidikan Anda atau pengalaman yang Anda miliki saat ini. Contoh, Anda melamar di bagian desain grafis, sedangkan Anda memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi dan juga pengalaman bekerja di bidang desain grafis pula. Nah, dengan begitu Anda tinggal meyakinkan saja kepada interviewer bahwa Anda merupakan orang yang cocok dan orang yang tepat terhadap perusahaan butuhkan. Sekarang mari kita contohkan. Baik Bapak dan Ibu, saya tertarik melamar di perusahaan Bapak dan di posisi yang sudah Bapak tawarkan karena memiliki kecocokan dengan passion saya, latar belakang pendidikan saya, dan juga dengan skill yang saya miliki. Saya gemar untuk membuat konten berupa video dan gambar. Dan juga saya punya pengalaman di desain grafis selama 4 tahun. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk bergabung di perusahaan Bapak. Itulah bagaimana Anda menjelaskan antara kesinambungan posisi yang ditawarkan dengan kualifikasi yang diinginkan dan juga pengalaman yang sudah Anda miliki. Nah, dengan begitu Anda dapat membangun interaksi yang positif terhadap interviewer. Nah, setelah itu Anda bisa melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, mari kita praktekkan. Yang ketiga, pengetahuan tentang perusahaan. Nah, biasanya interviewer akan menanyakan, sejauh mana sih Anda mengetahui tentang perusahaan kami? Nah, di sana sebenarnya mereka ingin mengetahui sejauh mana Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan yang Anda tuju. Dan Anda harus mewujudkan dengan pengetahuan yang Anda miliki tentang perusahaan tersebut. Jadi, sebelum melaksanakan interview, Anda harus melakukan riset terlebih dahulu terkait profil perusahaan yang akan Anda tuju, terkait bergerak di bidang apa sih perusahaan yang akan Anda tuju, dan juga apa sih tantangan yang akan Anda hadapi ketika nanti bergabung di perusahaan yang akan Anda tuju, dan lain seterusnya. Jika Anda bisa menjawab itu dengan baik dan benar, maka Anda akan mendapatkan nilai positif dari interviewer. Nah, begini contoh cara menjawabnya. Baik Bapak, saya mengetahui adalah perusahaan Bapak merupakan perusahaan startup yang sekarang berkembang pesat di Indonesia, bahkan sudah di internasional. Baru-baru ini saya juga mendengar perusahaan Bapak sudah masuk kategori perusahaan unicorn, sehingga saya sangat tertarik untuk bergabung di tempat Bapak. Saya tahu di sini persaingan akan sangat ketat dan saya akan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang berbeda di perusahaan yang berskala internasional. Nah, dengan begitu saya sangat tertarik dan saya sangat termotivasi untuk bekerja di perusahaan Bapak. Saya yakin 5 tahun pengalaman dari perusahaan Bapak yang sudah berdiri di Indonesia dapat mengembangkan skill saya dan juga dapat mengembangkan potensi saya sehingga ke depan saya bisa menjadi lebih maju. Dengan Anda menjawab seperti itu, Anda seolah mengetahui situasi secara umum di perusahaan yang akan Anda tuju, bagaimana perusahaan itu akan bergerak, dan bagaimana tantangan ke depan jika Anda bergabung di perusahaan tersebut. Nah, jika Anda bisa mencocokkan itu semua, maka interviewer akan merasa terkesan bahwa Anda sudah melakukan riset terlebih dahulu sebelum Anda melaksanakan interview ini, dan interviewer akan menilai bahwa Anda benar-benar berminat untuk bekerja di tempat ini. Menarik bukan? Mari kita sama-sama praktekkan. Yang keempat adalah terkait prestasi yang pernah Anda capai. Interviewer akan menanyakan, sejauh mana sih prestasi yang sudah Anda capai selama ini, selama Anda bekerja di perusahaan yang sebelumnya? Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat penting. Maka Anda harus mempersiapkan sebelumnya. Anda juga harus menjawabnya dengan cepat.
jangan terlalu lama berpikir, sehingga seolah-olah Anda menyiapkan jawaban itu secara mendadak. Nah, dengan Anda menjawab dengan cepat dan spontan, maka menunjukkan bahwa Anda benar-benar memiliki prestasi di perusahaan Anda yang sebelumnya, atau bahkan saat Anda sedang kuliah. Jika Anda mendapatkan pertanyaan tersebut dari interviewer, maka sebenarnya interviewer ingin mengetahui sebaik mana individu dapat bekerja dengan baik untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Di sana Anda juga dapat menghargai diri Anda sendiri. Ketika Anda dapat berprestasi di perusahaan yang sebelumnya, maka Anda juga bisa berprestasi di perusahaan yang akan Anda tuju saat ini. Atau jika Anda belum pernah bekerja, Anda bisa menceritakan prestasi ketika Anda mahasiswa atau sedang berkuliah. Ceritakan dengan lugas, ceritakan dengan antusias, maka perusahaan akan mengerti sebesar apa prestasi Anda. Saya berikan contoh untuk menjawabnya ya. Begini. Terima kasih Bapak. Dulu saat mahasiswa, saya pernah menjuarai kompetisi video yang diselenggarakan oleh kota saya. Nah, di dalam video tersebut kita menceritakan kesuksesan sebuah desa dalam meningkatkan taraf ekonomi, sosial, dan budaya hingga ke level internasional. Nah, saya menjuarai pada kompetisi tersebut. Dengan video yang sudah saya buat, saat ini kota kelahiran saya sangat digemari oleh wisatawan mancanegara dan ramai akan pariwisata. Itu adalah salah satu prestasi yang sangat membanggakan bagi saya saat saya kuliah dulu. Nah, saya yakin kesuksesan saya ketika saya menjuarai kompetisi tersebut bisa saya lakukan saat saya bekerja di perusahaan Bapak. Nah, dalam penyampaian prestasi tadi, Anda harus dengan sangat percaya diri dan sangat bangga dalam menceritakan kepada interviewer. Tunjukkan bahwa Anda sangat antusias dalam menceritakan itu. Anda tidak perlu bingung-bingung memilih 1, 2, 3 cerita yang terbaik. Cukup satu saja yang membuat interviewer terkesan. Bagaimana? Sudah jelas? Mari kita coba praktekkan. Baik teman-teman, itulah beberapa hal yang sudah kita bahas untuk sesi pertama. Kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya di sesi kedua ya. Jangan sampai dilewatkan. Bye.